Pergerakan harga saham Gudang Garam sedang dalam tren menurun sejak tahun 2019 dan kalau menggunakan chart weekly, MA20 weekly-nya itu memotong MA200 sejak September tahun 2019 dan pada saat video ini dibuat, tanggal 30 Maret tahun 2024, harga saham GGLM ditutup di angka Rp19.900 teroleksi 75,24% dari level harga tertingginya dan secara year to date, harga saham GGLM bergerak sideways di rentang Rp19.500 hingga Rp21.350. Untuk jangka menengah dan panjang, resisten ada di area 29.000 dan 30.000 dan AMA fundamental dari Gudang Garam mendukung pergerakan harga saham Gudang Garam mencapai angka resisten tersebut atau malah membuat low di 15.000. Semuanya, kembali bersama saya Dawi Jaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan review kinerja saham Gudang Garam dengan kondisi saham GGLM berdasarkan laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023 dan nanti juga saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham GGLM beserta dengan prospek industri low-off untuk kedepannya. Pendapatan Gudang Garam turun 4,6% menjadi Rp114,9 triliun yang didominasi oleh single trade mesin sebesar 96 triliun atau menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan Gudang Garam dan bila dibandingkan dengan single trade tangan itu hanya Rp9,3 triliun. Hal ini menyebabkan Gudang Garam terkena UI EBITDA lock yang tinggi dikarenakan UI EBITDA lock pada single trade itu sebesar 11,8% ya kenaikannya pada tahun 2024 ini dan sedangkan untuk single trade tangan itu masih lebih rendah kenaikannya yakni sebesar 4,7%. Yang perlu digarisbawahi terdapat pendapatan produksi sebesar Rp12,4 triliun atas perjanjian konsesi jasa antara PT Surya Doko IPS Tama dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai pemberi konsesi. Hal ini terkait dengan proyek bandara di Kediri dan pendapatan yang diakui adalah sebagai nilai wajar dari jasa konstruksi yang diberikan sebagaimana ditentukan oleh PT Surya Doko IPS Tama sendiri ya, anak dari Gudang Garam. Kalau mengesampingkan pendapatan konstruksi ini, maka pendapatan Gudang Garam menjadi turun sebesar 14,5% menjadi Rp106,5 triliun. Sementara itu, pita cukai, PPN dan pajak low-off itu masih menyumbang kontribusi terbesar terhadap biaya pokok pendapatan yakni sebesar 70%. Meskipun angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk biaya pokok pendapatannya sendiri dari penjualan low-off dan atas akun mengalami penurunan sebesar 19% menjadi Rp91,7 triliun. Kalau ikut biaya pokok pendapatan lainnya, penurunannya menjadi 8,1% ya atau menjadi Rp104,3 triliun. Sehingga laba usaha dari Gudang Garam itu naik drastis sebesar 90% dari Rp3,9 triliun menjadi Rp7,4 triliun. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan 91,5% menjadi Rp5,3 triliun. Penghasilan earning per share sebesar Rp2.767. Dari sisi arus kas, penerimaan kas dari pelanggan itu mengalami penurunan 14,7% secara year on year dan sedangkan pembayaran pajak penghasilan naik signifikan 72,3% sehingga as bersih dari aktivitas operasi itu turun signifikan ya dari 9,8 triliun menjadi 4,4 triliun atau turun sebesar 55%. Setelah itu Gudang Garam baru saja melakukan pinjaman yang lebih besar daripada pembayarannya dan juga pembayaran dividen yang lebih kecil dibanding tahun 2022 sehingga as bersih dari aktivitas pendanaan menjadi positif. Penghasilan as dan skala as akhir tahun menjadi Rp3,61 triliun. Dari posisi keuangannya, aset Gudang Garam mengalami kenaikan 4,39% secara year on year dan liabilitas 2,87% dan ekuitas 5,2%. Yang perlu dicermati dari kenaikan aset ini, sebenarnya ada intangible aset sebesar Rp13 triliun dari yang sebelumnya itu tahun 2022 itu tidak ada ya. Jadi kalau pemasukan aset tak terwujud tersebut, sebenarnya aset dari Gudang Garam mengalami penurunan. Intangible aset yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan proyek bandara di Kediri dan selain juga liabilitas jangka panjang lainnya itu yang sebesar Rp590,5 miliar. Berbicara mengenai perusahaan low-off, persediaan merupakan salah satu unsur yang paling penting dikarenakan bahwa proses bisnis pada perusahaan low-off itu tidak mungkin dapat dipercepat. Proses panen, penyimpanan hingga tembakau memiliki rasa yang diinginkan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi perusahaan low-off wajib memiliki stok persediaan yang besar. Oleh sebab itu persediaan pada perusahaan low-off menyumbang
aset atau berkontribusi terhadap aset dengan bobot yang paling besar. Untuk gudang garam sendiri, persediaan mengalami penurunan sebesar 2,48% atau sebesar 1,1 triliun rupiah menjadi 46,4 triliun rupiah. Pada saat video ini dibuat, gudang garam diperdagangkan dengan rasio PBB sebesar 0,63 kali, yang artinya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata rasio PBB dari gudang garam yang sebesar 1,12 kali. Meskipun pendapatan dari gudang garam mengalami penurunan, margin laba bruto, operasional, dan margin laba bersihnya itu mengalami kenaikannya yang masing-masing sebesar 12,27%, 6,25%, dan 4,48%. Meskipun dari ketiga margin laba tersebut semuanya masih di bawah rata-rata dari margin laba gudang garam 10 tahun terakhirnya. Memang net profit margin dari gudang garam ini sudah mengalami single digit sejak tahun 2012, yang artinya 11 tahun yang lalu. Dan bila dibandingkan dengan KM Sapona atau AMSP, profitabilitas dari gudang garam ini lebih kecil ya, apalagi dibandingkan dengan perusahaan lokal dengan file di bawahnya seperti LMBA dan WIM. Begitu juga dengan aktivitas manajemen bahwa return on asset dan return on equity dari gudang garam lebih kecil dibandingkan dengan AMSP. Pada saat video ini dibuat, gudang garam diperdagangkan dengan rasio PE sebesar 7,19 kali, dan angka ini di bawah dari rata-rata PE rasio dari gudang garam dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 10 kali. Berdasarkan proyeksi yang saya baca dari market research yang disajikan statistika, bahwa di proyeksian pertumbuhan rata-rata produk low-off itu bertumbuh 2,54% per tahunnya dalam low-off konvensional maupun low-off elektrik. Untuk single electric mesin golongan 1, UI itu mengalami kenaikan 11,8%, dan harga jual eceran terendahnya itu sebesar Rp2.260 per batang, yang dari sebelumnya sebesar Rp2.055 per batang. Namun karena saya bukan pengguna low-off, saya beralihkan di e-commerce bahwa produk-produk dari gudang garam ini hingga saat ini bulan Maret tahun 2024 saya tidak menemukan adanya kenaikan harga produk dari gudang garam yang cukup signifikan ya. Koreksi saya jika salah ya mengenai harga jual dari low-off gudang garam ini, dan untuk hal ini mungkin dilakukan oleh manajemen gudang garam untuk mempertahankan market share dari gudang garam yang di sekitar 25%. Untuk menghitung harga wajar dari saham gudang garam, saya memperhatikan terlebih dahulu pendapatan dari gudang garam dan earning per share-nya untuk capaian 2024 tahun penuh nanti. Dengan menggunakan proyeksi yang konservatif dan berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan mengesampingkan pendapatan untuk tadi ya yang menjadi 106 triliun rupiah, maka saya memproyeksikan bahwa pendapatan gudang garam pada tahun 2024 hanya mengalami pertumbuhan sekitar 4 hingga 5% saja yang menjadi 110 triliun rupiah, dengan profit margin yang tidak berbeda jauh dengan capaian pada tahun 2023 yang sekitar 4,4 hingga 4,5%. Maka penghasil koleksi laba bersih untuk gudang garam ini pada tahun 2024 sebesar 4,95 triliun rupiah atau earning per share sebesar Rp2.572. Lalu bila dialihkan dengan rata-rata rasio PE gudang garam dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 10 kali, maka pendapatan harga wajar untuk saham gudang garam bila menggunakan metode rata-rata rasio PE sebesar Rp25.720 atau dengan harga saat ini 19.900, maka terdapat margin of safety sebesar 22%. Bila menggunakan rata-rata rasio kapitalisasi pasar gudang garam terhadap pendapatannya, saya menggunakan data 4 tahun terakhirnya. Dikarenakan net profit margin dari gudang garam dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan atau lebih kecil dibandingkan dengan rata net profit margin dari gudang garam dalam 10 tahun terakhirnya, maka rata-rata rasio cost to sales gudang garam dalam 4 tahun terakhir sebesar 0,44 kali. Lalu dialihkan dengan revenue per saham yang saya ambil dari LDI sebesar Rp6.823,05, maka menghasilkan harga wajar saham gudang garam sebesar Rp27.202. Dan bila dibandingkan dengan konsensus analis yang divisualisasikan di dalam Stockbit, 13 analis memberikan rating baik 5 dan share 2 dengan rata-rata target harga itu di harga Rp23.439. Jadi yang ini dibawa dari hasil penghitungan harga wajar saham gudang garam berdasarkan 2 metode tadi ya. Dan bila dibandingkan dengan proyeksi pendapatannya pada tahun 2024 itu diestimasikan sebesar Rp117 triliun dengan earning per share sebesar Rp2.989. Jadi mereka memproyeksikan bahwa net profit margin yang dihasilkan oleh gudang garam itu lebih besar ya dibandingkan dengan capaian pada
pada tahun ini. Untuk proyeksi dividen guna garam yang dibagikan pada tahun 2040 nanti dengan mempertimbangkan as yang dimiliki oleh guna garam dan berdasarkan riwayat dividen payout ratio yang telah dilakukan oleh manajemen di masa lampau, maka dividen payout ratio sebesar 65% merupakan yang paling mungkin terjadi dan yang paling masuk akal. Dengan earning per share tahun 2023 sebesar Rp2.997, maka proyeksi dividen yang nanti akan dibagikan pada tahun 2024 ini menjadi sebesar Rp1.798. Dan dengan asumsi memiliki saham guna garam dengan average rata Rp19.900, maka yield yang didapatkan sebesar 9%. Sekian pembahasan mengenai prospek saham guna garam untuk tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.